Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya itu adalah Agus Haryanto, SKIP NS, Register Kesehatan, dan saat ini saya adalah bekerja sebagai dosen tetap di Stikis Binasa TPNI Mojokerto dengan ampuan saya, yaitu yang saya ajarkan itu adalah keperawatan gawat darurat. Dan ampuan keperawatan gawat darurat ini akan saya jelaskan bagaimana deskripsi dari mata kuliah yang saya ampu. Karena pada teknik pembelajaran saya ini, saya tentunya akan memberikan kepada mahasiswa itu dengan metode pembelajaran dengan teknik discovery learning yang rekap, di mana mahasiswa ini nantinya akan mengerti tentang keperawatan gawat darurat itu sebagai apa. Karena mata kuliah ini mempelajari tentang konsep dan perspektif keperawatan gawat darurat. Mendefinisikan pengertian hingga penanganan pertolongan pertama gawat darurat pada sistem tubuh. Mengkaji awal gawat darurat, mengkaji awal triase, bagaimana cara memberikan primary survey, secondary survey, dan menjelaskan konsep bantuan hidup dasar pada mahasiswa. Nah, serta menjelaskan juga tentang konsep bencana dan penanggulangannya. Ini adalah deskripsi mata kuliah yang saya ampu. Nah, terus dari apa yang harus kita capai pada mahasiswa ini? Nah, pencapaian pada pembelajaran di keperawatan gawat darurat ini, ya, yang pertama adalah mahasiswa itu mampu menguasai konsep dan prinsip pembelajaran bantuan hidup dasar pada situasi gawat darurat ataupun pada bencana. Ini capaian pembelajaran. Yang kedua itu adalah mampu melaksanakan prosedur hidup dasar, yaitu basic life support atau bantuan hidup dasar yang pada saat ini seringkali harus kita kuasai, ya. Pada situasi gawat darurat, bencana, dengan pemilihan dan menerapkan metode yang tepat. Ya, situasinya itu adalah standar kewenangan dari keperawatan. Inilah cara pencapaian pembelajaran nantinya di keperawatan gawat darurat. Nih, dari pembelajaran ini, capaian pembelajaran yang khusus itu adalah yang saya uploadkan, yang saya kombinasikan di bahan pengkajian, itu adalah yang pertama, mahasiswa itu mampu secara perspektif, ya, mampu perspektif keperawatan tentang gawat daruratnya. Di mana mahasiswa ini juga akan mampu, ya, memahami, mempelajari, mengkaji konsep dan prinsip gawat darurat. Konsep pelaksanaan bantuan hidup dasar. Ya. Terus juga prinsip utama pertolongan korban. Bagaimana mahasiswa ini caranya menolong korban pertama kali yang ditemukan. Apakah mereka langsung melakukan tindakan atau bagaimana? Mahasiswa harus tahu tentang prosedur, tahu tentang prinsip utamanya dalam pertolongan keperawatan gawat darurat. Pertolongan menolong korban saat pertama kali datang saat pertama kali ditemukan. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, langkah-langkah cara menilai korban, yaitu biasanya kita gunakan dengan sistem triase namanya. Triase, menilai pertama kali atau menilai sejak awal ditemukan pasien yang mengalami korban kecelakaan, korban kegawatan, seperti itu. Bagaimana cara kita menilainya? Nah, selanjutnya mahasiswa ini juga akan mampu ya mencapai pembelajarannya adalah konsep pengkajian pada gawat darurat, mulai dari RW, jalan nafasnya, mulai dari sirkulasinya, mulai dari breathingnya, bagaimana cara menilai konsep jalan nafasnya tersumbat atau tidak, bagaimana menilai pernafasannya ini baik atau tidak, bagaimana menilai sirkulasinya, yaitu korbannya ini mengalami shock apa tidak. Nah, ini
pencapaian pembelajaran khusus yang harus dicapai oleh mahasiswa. Terus bagaimana cara menilai atau bagaimana cara sistem pelayanan gawat daruratnya. Sistem pelayanan gawat darurat ini bagaimana sih? Saya harus minta tolong ke siapa? Saya harus telepon ke ambulan bagaimana caranya? Nah, saya harus melaporkan ke siapa? Nah, ini adalah sistem dari pelayanan gawat darurat. Dan terus dari capaian selanjutnya yaitu kita harus tahu konsep, prinsip tentang bencana dan kejadian yang luar biasa saat pre-hospital. Karena di keperawatan gawat darurat itu ada in hospital ya dan pre-hospital. Sebelum di rumah sakit ataupun sesudah di rumah sakit. Nah, ini yang harus kita kuatkan atau capaian yang harus didapatkan oleh mahasiswa. Prosedur bantuan hidup dasar yang kita lakukan yang pertama kali tadi adalah bagaimana sih menilai atau saat menemukan pasien pertama kali ditemukan terus dia mengalami kegawatan, mengalami henti nafas, henti jantung. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita nilai di situ. Nah, mahasiswa ini wajib ya mampu memeriksa tingkat kesadaran pasiennya. Pasiennya ini sadar atau tidak? Pasiennya ini dalam kondisi gawat atau tidak? Pasiennya ini mengalami sumbatan jalan nafas atau tidak? Pasiennya ini, korbannya ini bernafas atau tidak? Atau pasiennya mengalami shock? Nah, seperti itu. Terus yang kedua adalah memeriksa cek nadi karotis. Ya, cek nadi karotis. Di mana pemeriksaan nadi karotis wajib dilakukan oleh setiap mahasiswa. Dia mengenal nadi karotisnya pada penderita. Ya, terus kita tahu kalau kita sudah mengecek jalan nafas, ternyata jalan nafasnya itu mengalami sumbatan, kita harus bebaskan jalan nafasnya. Kita harus bebaskan jalan nafasnya, kita harus membuka jalan nafasnya agar jalan nafasnya itu adalah paten. Jalan nafasnya itu terbuka. Ya, jalan nafasnya itu selalu ada kepatenan jalan nafas. Nah, ini. Terus kita harus tahu juga menilai atau memeriksa pernafasan pasien. Kalau sumbatan jalan nafasnya terbuka, maka nafasnya ini hidup enggak? Penderita ini mengalami gangguan pernafasan atau tidak? Nafasnya ini normal atau tidak? Nah, ini yang harus kita ajarkan ke mahasiswa dan mahasiswa harus dapat mencapai pembelajaran khusus ini. Dia harus bisa menilai bagaimana dia mengecek pernafasannya pasien. Pasiennya ini bernafas atau tidak. Nah, selanjutnya bila ternyata nafasnya tidak ada, terus nadi karotisnya itu tidak teraba, nafas artinya pasiennya ini atau korbannya ini mengalami henti jantung, maka segeralah ya capaian khususnya mahasiswa ini wajib melakukan atau bisa melakukan tindakan yang namanya resusitasi jantung paru. Artinya melakukan bantuan hidup dasar, yaitu melakukan pijat jantung luar. Nah, karena di pijat jantung luar ini mahasiswa nanti akan ada bekal. Bagaimana sih memijat jantung luar ini? Keberhasilannya memijat jantung luar ini seberapa sih? Nah, karena pasiennya ini mengalami henti jantung, maka secara prosedural, secara SOP-nya di in hospital maupun out hospital, di dalam rumah sakit maupun di luar rumah sakit, mahasiswa itu mampu memijat jantung, contohnya 30 ya, karena ini prosedur 30 pijatan, disambung 2 ventilasi, diberikan nafas buatan 2 kali, dilakukan selama 5 kali siklus dalam waktu 2 menit. Nah, ini mahasiswa nanti akan diajarkan seperti itu dan mahasiswa harus mencapai pembelajaran ini dan harus bisa melakukan. Individu mahasiswa harus dapat melakukan ini. Nah, ini adalah pada mahasiswa capaian pembelajaran mahasiswa yang saya ajarkan. Target saya adalah seperti itu. Terus bagaimana sih bila
terjadi sumbatan jalan nafas tadi. Nah, apakah mahasiswa ini bisa ya mencapai pembelajarannya bagaimana cara membuka jalan nafas, baik tanpa alat maupun dengan alat. Kalau dengan alat, kita sediakan alat-alat mulai dari orofaring airway, nasofaring airway, ataupun tindakan-tindakan yang harus disiapkan oleh mahasiswa saat praktek di rumah sakit. Ya, nantinya di rumah sakit, misalkan diibaratkan pasien ini mengalami sumbatan jalan nafas, maka minimal mahasiswa ini wajib menyiapkan alat-alat apa yang harus bisa diberikan pada tim petugas lain, tim petugas kesehatan, tim kesehatan yang ada di UGD, tim kesehatan yang ada di rumah sakit seperti itu. Jadi untuk menjalankan proses-proses itu semua, kita berikanlah yang namanya kemampuan atau capaian pembelajaran untuk membuka jalan nafas tanpa alat maupun dengan alat. Nah, bagaimana yang lain itu adalah cara mereka membebaskan jalan nafas, misalkan ada benda asing. Capaian mahasiswa itu harus bisa membuang jalan nafasnya, membuka jalan nafasnya, mengambil benda asing yang nyangkut di jalan nafasnya. Ini. Selanjutnya juga bagaimana dengan kegawatan pada pasien penderita ini yang mengalami cedera kepala. Sehingga yang harus diperhatikan oleh mahasiswa, capaian mahasiswa ini adalah pemasangan nekolar. Nah, pemasangan nekolar ini akan kita berikan teknik pemasangan dengan menggunakan beberapa metode. Ya, tentunya pemasangan nekolar atau kolar brace yang ada di rumah sakit itu biasa kita lakukan dengan hati-hati karena cedera kepala ini yang mengalami cedera servikal akan mengakibatkan fatal. Ini, jadi kita harus memberikan capaian-capaian pada mahasiswa. Ada capaian-capaian yang lainnya, misalkan prosedur tindakan saat ada bencana. Nah, bagaimana sih mahasiswa ini melakukan proses inisiasi awal pada bencana? Bagaimana sih saat pasien ada bencana, mahasiswa ini bisa mencapai pembelajarannya adalah hati-hati kalau ada bencana. Apa yang harus kita lakukan? Otomatis kita harus menginisiasi awal pada bencana. Bagaimana mengumpulkan ke ruang titik tumpunya. Bagaimana cara melakukan triase di lapangan. Bagaimana memilah-milah korban sesuai dengan kegawatannya. Nah, seperti itu. Capaian pembelajaran ini khusus untuk mahasiswa harus dilakukan dengan benar-benar. Karena kita harus melakukan interaksi dengan mahasiswa. Kita lakukan skill lab di sini. Terus konsep pertolongan kegawatan dalam pernapasan. Ya, kita harus tahu kalau pasien mengalami kegawatan nafas apa yang harus kita lakukan. Terus kita harus bisa memberikan capaian pembelajaran pada mahasiswa itu tentang konsep pertolongan kegawatan jantung. Kalau mengalami henti jantung, apa yang harus dilakukan? Kalau mengalami kegawatan serangan jantung, apa yang harus dilakukan? Mahasiswa harus bisa melakukan pencapaian pembelajaran ini. Minimal mereka akan tahu mengecek nadi karotis, melakukan pijat jantung yang kita ajarkan sebelum-sebelumnya. Terus konsep tentang kegawatan endokrin, konsep bagaimana kalau pasien pertolongan tentang keracunan. Nah, keracunan bisa kita berikan pada mahasiswa. Karena di keracunan ini ataupun konsep pertolongan pada luka bakar pun juga masuk. Konsep pertolongan pada trauma toraks, trauma dada, trauma abdomen, trauma perut, trauma uretra harus kita lakukan pada mahasiswa. Semua kita lakukan dengan metodenya adalah menggunakan istilahnya kita menggunakan metode discovery, kita menggunakan learning, kita menggunakan teknik skill lab atau lecture, kita lakukan dengan istilahnya dengan semuanya, ya, dimana kita berikan case study-nya, mereka kita lakukan, coba misalkan ada korban seperti ini,
kita kasih case study, di mana case study-nya mahasiswa juga akan bisa melakukan tindakan-tindakan itu. Nah, nih, terus di metode penilaiannya, mahasiswa ini akan saya berikan tentang tes tulisnya dan UAS. Penugasan, bagaimana sikapnya dia, prakteknya dia, dan kita berikan bobot-bobot dari UTS-nya adalah dari UTS, UAS itu 15%, UAS 15%, tugas 20%, sikap 5%, praktik 35%. Jadi pembelajaran pada mahasiswa ini akan dicapai dengan istilahnya dengan benar, ya, dan mempunyai tindakan-tindakan yang sesuai dengan apa yang ada. Nah, terus semua yang kita ajarkan pada mahasiswa ini nantinya nanti kita bekali, ya, kita bekali tentang bagaimana mereka ini melakukan pembelajaran dengan benar. Kita bekali dengan daftar referensi yang seringkali saya menggunakan teknik-teknik atau daftar referensi saya, mulai dari manual kedokteran darurat, mulai dari emergency nursing, with certificate preparation and review, manual of emergency nursing, buku ajar keperawatan medikal bedah, buku ajar tentang kegawatan di bidang bencana, seperti itu. Ini yang saya gunakan untuk pembelajaran di keperawatan gawat darurat dan medikal bedah. Jadi teman-teman, jadi semuanya yang kita berikan untuk pembelajaran di gawat darurat, kita memang butuh tentang skillnya, butuh tentang teorinya, butuh bagaimana cara kita melakukan dengan benar, cepat, tepat, dan cermat. Karena di gawat darurat ini tidak bisa kita asal melakukan tindakan-tindakan. Di gawat darurat ini kita nggak bisa melakukan, ini adalah konsep-konsep yang biasa dilakukan oleh teman-teman semua. Atau konsep-konsep yang ada di masyarakat pada umumnya. Nah, demikian ini adalah sekilas RPS yang saya sampaikan nanti kepada mahasiswa, dari deskripsinya, dari teknik pembelajarannya, terus capaian pembelajarannya, capaian dari pembelajaran khususnya tentang kegawatannya, metode penilaiannya, dan daftar referensi yang saya gunakan untuk melakukan proses pembelajaran di kegawatan yang kita lakukan pada pembelajaran keperawatan gawat darurat dan bencana. Nih, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jika ditemukan pasien tidak sadar, yang pertama yaitu 3A, aman penolong, aman lingkungan, aman pasien. Yang kedua yaitu cek kesadaran, ditepuk kedua bahu pasien, Pak. Yang ketiga yaitu call for help. Yang call for help, yang pertama sebutkan nama penolong, permisi nama saya Dea. Yang kedua sebutkan jumlah korbannya berapa. Yang ketiga kondisi pasiennya seperti apa. Yang keempat alamatnya, misal di desa Modongan. Yang kelima, bantuan yang diperlukan yaitu ambulan. Yang keenam, nomor telepon yang bisa dihubungi 081 sekian. Kemudian cek nadi karotis selama 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jika pasien tidak teraba nadi karotis, selama mengecek nadi karotis juga dicek pernafasan apa ada atau tidaknya nafas pada bentuk pergerakan dada. Jika nadi karotis tidak teraba, lakukan RJP selama 5 siklus dengan 1 siklus 30/2. Langsung RJP nih, Pak. RJP dilakukan pada posisi setengah sternum bagian bawah dengan kondisi tangan interlock dengan posisi
kedua kaki merapat sejajar dengan bahu pasien. Dengan hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5,
5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5. Nggih, Pak. 1, sudah berarti. Hitungannya Lanjut 5 siklus. masuk 5 siklus. Cek nadi karotis. Bentar. Lah, ventilasi Mendy. Ventilasi 2 kali, yaitu dengan kondisi tangan C mengunci pada dagu pasien. Mbak Dia, sampai setelah 10 tadi, setelah 30, ventilasi ini belum dilakukan. Oke. Lakukan ventilasi dengan 1.000, 2.000 tiup. 1.000, 2.000 tiup. Lakukan cek nadi karotis. Apakah ada teraba atau tidak? Lakukan. Ruang masih sampai mau setelah 30 turun dilakukan ventilasi. Ini 30 jantung 2 ventilasi. Lanjutkan pijat jantung yang kedua 30 banding 2 ventilasi selama 5 siklus. Oke, lakukan kembali pijat jantung yang kedua, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Kemudian lakukan ventilasi kembali, yaitu 1.000, 2.000 tiup, 1.000, 2.000 tiup. Duh. Maaf Pak, Supe. Langsung hitungan lagi nih Pak. Kemudian RJP yang ketiga yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Kemudian ventilasi kembali yaitu 1.000, 2.000 tiup. Lakukan RJP kembali yang keempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Kemudian lakukan ventilasi kembali 1.000 tiup, 2.000 tiup. RJP yang ke-5, gitu, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Lakukan ventilasi kembali yaitu 1.000, 2.000 tiup. Jika sudah mencapai 5 siklus, dicek nadi karotis kembali dengan hitungan 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jika nadi karotis teraba, pertahankan posisi pasien recovery. Jika nadi karotis tidak teraba dan nafas tidak ada, maka lakukan rescue breathing selama 2 menit dengan hitungan 10 sampai 12 kali per menit.
Lanjut ya Pak. Langsung Ya, rescue, terus. melakukan rescue breathing yaitu dengan posisi tangan C mengunci dagu 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 tiup. 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 Jika sudah dilakukan 5 kali, selama 10 kali, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 tiup. 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 Jika sudah dilakukan rescue breathing selama 2 menit, cek nadi karotis kembali. Apakah ada nadi karotis dan pernafasan selama 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selesai. Kemudian jika sambut Pak, langsung jika pasien disebutkan kembali ya Pak. Jika pasien High quality CPR, high quality CPR. high quality CPR yaitu yang pertama kedalaman 5 sampai 6 cm, yang kedua kecepatan 100 sampai 120 kali per menit, yang ketiga minimal interruption, yang keempat pertahankan posisi chest recoil, yang kelima tercegah terjadinya hiperventilasi. Kemudian RJP dihentikan apabila yang pertama penolong lelah, yang kedua bantuan datang, yang ketiga pasien menunjukkan tanda-tanda ROSC atau nadi karotis teraba, yang keempat pasien menunjukkan tanda-tanda kematian, yang kelima lingkungan berbahaya, yang keenam jika RJP dilakukan sudah selama 30 menit, pasien tidak menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Sambung Pak. Siapa ya? Dia yo. Oke. Apa lagi berani? Ini sebentar. Mbak Nur Alia ini mau kuliah apa? Sama Mbak Vika Nur Octavia. Mbak Nur Alia, bisa dengar suara saya? Ayo lanjut, siapa? Saya Pak. Saya Pak. Siapa sih? Mega. Ayo. Saya Pak ya, bismillah. Ya, oke. Pertama, jika pasien tidak sadar, tepuk bahunya. Pak. Setelah pasien tidak sadar, telepon ambulan dengan menyebutkan Assalamualaikum, nama saya Mega Nur Rahmawati dari Mahasiswa Binasat PPNI, menemukan korban tidak sadar di Jalan Jabun kilometer 6. Nomor telepon yang bisa dihubungi 085 655 425 bla bla bla. Segera datang pertolongan. Setelah itu cek nadi karotis selama 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah nadi tidak ada, dilakukan RGP dengan posisi tangan interlove. Posisi penekan pada RGP sternum bagian bawah. RGP dilakukan selama 5 siklus dengan 30 kompresi, 2 ventilasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3. Setelah itu memberikan ventilasi dengan C mengunci tanpa mengenai leher pasien dengan menekan. 1,
1.000, 2.000 tiup, 1.000, 2.000 tiup. Setelah itu melanjutkan RGP yang